berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam Renungan Harian. Minggu biasa pekan ke-25 dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang memiliki waktunya sendiri. Terhadap hal-hal duniawi, kita memiliki waktu. Entah itu waktunya susah, ataupun waktunya kita hidup baik dan juga bahagia. Demikian pun dalam hal iman. Setiap orang punya waktunya. Ada waktu di mana kita merasa begitu jauh dari Tuhan. Mungkin karena sibuk, bekerja, ataupun karena masalah-masalah yang kita hadapi, atau juga perasaan minder karena merasa tidak layak yang sering menghinggapi kita. Tetapi ada juga waktu atau saat di mana kita begitu dekat dengan Tuhan, ketika kita merasa ada kedamaian di dalam diri, dan ketika kita merasa bahwa Tuhan begitu dekat dengan kehidupan kita setelah kita melewati semua hal yang sulit di dalam hidup kita. Intinya adalah setiap orang punya waktu. Dalam bacaan Injil kita mendengar pemilik kebun itu, pemilik ladang itu memanggil orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Ada yang jam 9, ada yang jam 12, dan ada yang jam 5 sore. Hal ini digambarkan Yesus untuk menggambarkan tentang bagaimana kelak ketika kita berada di dalam kerajaan Allah. Dengan menyebut waktu jam 9, jam 12, dan jam 5. Itulah yang semestinya penting bagi kita. Entah waktu saya jam 9, entah waktu Anda jam 12, dan entah waktu mereka jam 5 sore. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita hanya perlu sadari bahwa waktuku adalah jam 9. Waktuku adalah jam 12. Dan waktuku adalah jam 5 sore. Ini bukan tentang hasil. Bukan tentang pencapaian. Bukan tentang pengorbanan. Tetapi bagaimana Tuhan menyediakan waktu itu untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, karena sering kita melupakan waktu kita masing-masing, kita akhirnya tergelincir dalam konsep refleksi atau konsep berpikir yang salah. Mengapa dia jam 12? Mengapa dia jam 5? Karena saya jam 9. Bukan tentang itu. Tetapi bahwa waktunya Tuhan memungut kita dari berbagai macam kesulitan hidup. Waktunya Tuhan mengangkat kita dari perputaran roda kehidupan ke tingkat atas. Itu yang perlu kita hayati dan kita refleksikan. Bukan mengapa dia jam 5, mengapa dia jam 12, lalu dia dapat nilainya sama dengan yang punya saya. Saudara-saudari terkasih, jika hari ini orang memiliki rezeki lebih, orang merasa bahagia,
kita tidak memiliki urusan untuk menggugat atau mengganggu hal itu. Karena itu waktu Tuhan untuk dia. Sebagaimana apa yang pernah kita alami, orang tidak menggugat kita. Karena orang tahu, percaya bahwa Tuhan sedang memiliki waktu untuk kita. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan sebenarnya mau mengajak kita untuk menghayati setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memulai suatu perubahan dalam hidup. Hayati itu, syukuri itu, dan perjuangkanlah di dalam hidup. Dalam bacaan pertama, kita diajak untuk berjuang mencari Tuhan selagi masih bisa. Mencari hal-hal yang baik selagi masih bisa. Dan Paulus mengatakan bahwa jika kita memang harus hidup di dunia ini, sebaiknya hidup itu berguna. Karena jika kita mati atau hidup, kita tetap milik Tuhan. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu. Jamalah dan berkatilah kami semua dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan memikul beban berat dalam hidupnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.